Prediksi Torino versus AC Milan 31 Oktober 2022. AC Milan akan menghadapi Torino di Stadio Olimpico Grande Torino pada pekan ke-12 Serie A 2022-23. Pertandingan Liga Italia ini dijadwalkan kick-off Senin 31 Oktober jam 2:45 waktu Indonesia Barat. Milan layak menatap laga ini dengan optimisme tinggi, sebab Milan baru saja meraih hasil yang sangat memuaskan di Liga Champions tengah pekan kemarin. Milan mengalahkan tuan rumah Dinamo Zagreb 4-0 lewat gol-gol Matteo Gabbia, Rafael dan Olivier Giroud penalti, serta bunuh diri pemain lawan. Kemenangan itu membuat peluang Milan untuk lolos ke babak 16 besar tetap terjaga. Pada matchday terakhir pekan depan, Milan akan meladani Salzburg di San Siro, di mana mereka hanya perlu menghindari kekalahan untuk bisa menyusul Chelsea ke fase gugur. Namun sebelum itu, Milan harus terlebih dahulu menghadapi Torino di Serie A. Supaya bisa terus memepet pemimpin klasemen Napoli, Milan harus menang. Prediksi skor akhir, Torino versus AC Milan 0-2. Impresif lawan Lazio, Milan terpesona starlet Michelin Gustav Isaksen. AC Milan dikabarkan terpesona dengan talenta muda FC Michelin Gustav Isaksen, terutama setelah menyaksikan performanya melawan Lazio di Liga Eropa Kamis 27 Oktober dini hari lalu. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Rossoneri merupakan salah satu pengamat pertandingan di Stadio Olimpico antara Bianco Celeste dan Michelin pada babak penyisihan grup Liga Eropa, mengingat mereka menaruh minat tinggi terhadap Isaksen yang mencetak gol pada laga tersebut. Winger 21 tahun ini menjadi pahlawan pada pertemuan pertama kedua klub yang berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan klub Denmark, dan sang pemain mencatatkan namanya di papan skor hanya setelah 8 menit pertandingan di ibu kota Italia berlangsung. Sayangnya timnya kali ini harus pasrah menelan kekalahan 2-1. Starlet Denmark tersebut telah cukup lama masuk radar Milan mengingat strategi mereka adalah bertaruh pada banyak talenta muda. Paolo Maldini dan Ricky Massara terpukau oleh permainannya yang tidak mengecewakan harapan mereka. Posisi winger kanan terus menjadi masalah bagi Rossoneri, mengingat Junior Mesias dan Alexis Saelemaekers tidak bisa mengunci peran starter untuk jangka waktu lama. Dengan Ante Rebic dan Brahim Diaz dipaksa beradaptasi dalam beberapa pekan terakhir. Isaksen mungkin bisa menjadi profil yang tepat dan Milan diperkirakan akan mengambil langkah Januari mendatang, khususnya jika eksperimen mereka terhadap Rebic tidak berhasil. Kendati demikian, Newcastle United, Arsenal dan West Ham United juga tertarik meminangnya. Pun demikian dengan Fiorentina dengan bandrol 20 juta euro atau 310 miliar rupiah dipasang Michelin. Menerka pikiran Stefano Pioli soal skuad AC Milan hadapi Torino, rotasi atau full team? Jelang laga kontra Torino di Liga Italia Serie A, pelatih AC Milan Stefano Pioli dihadapkan dengan skema rotasi untuk menjaga kebugaran pemain. Pasalnya, AC Milan sedang menatap jadwal padat pekan depan. Mereka akan berjumpa Red Bull Salzburg di Liga Champions. Mengingat pentingnya laga ini, AC Milan dan sang pelatih Stefano Pioli bertambah pusing. Mereka tetap harus memprioritaskan laga domestik karena masih terpaut 3 poin dari peringkat pertama Napoli. AC Milan tentu wajib memenangi pertandingan sisa sebelum jeda Liga Italia untuk Piala Dunia 2022 mulai berlangsung. Tujuannya untuk menjaga jarak poin dengan Napoli, juga Lazio dan Atalanta yang duduk di peringkat ketiga dan 4. Tentunya, Stefano Pioli harus memutar otak dan mencari taktik terbaik demi membuat pemainnya tetap bugar untuk bermain di Liga Italia dan Liga Champions. Berikut perkiraan formasi dan taktik yang akan diramu Stefano Pioli untuk menjaga kebugaran AC Milan jelang 2 laga penting di Liga Italia dan Liga Champions.
Formasi 4-2-3-1 merupakan dasar permainan AC Milan dalam 2 tahun belakangan, mengingat pola ini adalah andalan Stefano Pioli. Namun AC Milan harus merotasi susunan pemain untuk menjaga kebugaran demi menghadapi laga Liga Italia melawan Torino dan Liga Champions melawan Red Bull Salzburg. Susunan formasi ini diawali dengan posisi penjaga gawang yang masih akan diisi Ciprian Tatarusanu sebagai penjaga gawang. Di pos bek tengah, Fikayo Tomori kemungkinan akan turun seperti dalam laga melawan Monza, tetapi beberapa pilihan seperti Simon Kjaer dan Matteo Gabbia bisa jadi pilihan. Sementara itu di posisi double pivot, nama Ismael Bennacer dan Tommaso Pobega kemungkinan akan turun, mengingat Stefano Pioli akan mengistirahatkan Sandro Tonali untuk laga Liga Champions. Di posisi gelandang serang, Brahim Diaz menjadi andalan dengan dibantu Junior Mesias dan Ante Rebic di sisi kanan dan kiri. Rafael Leao kemungkinan bakal diturunkan dari bangku cadangan oleh AC Milan. Untuk posisi penyerang tengah, Divock Origi bakal kembali diandalkan AC Milan selepas mencetak 1 gol di Liga Italia melawan Monza. Mantan pemain Liverpool tunjukkan kemampuan hebatnya kala AC Milan bungkam Monza. Mantan pemain Liverpool Divock Origi tunjukkan kemampuan hebatnya kala AC Milan bungkam Monza di lanjutan laga Liga Italia Serie A. AC Milan kini menjadi satu-satunya raksasa Liga Italia yang masih konsisten berada di 4 besar dengan menghuni peringkat kedua hingga saat ini. Inter Milan yang menjadi penantang Scudetto musim lalu kini terseok-seok di peringkat ke-7. Hal yang sama juga berlaku bagi Juventus yang berada di ranking 8. Dengan demikian, sembari menyapu bersih kemenangan di sisa laga, AC Milan hanya berharap bahwa sang pemuncak klasemen Napoli akhirnya tergelincir. Sebagai informasi, Napoli saat ini masih menghuni peringkat pertama Liga Italia dengan raihan 29 poin setelah berhasil menang 9 laga dan imbang 2 kali. Terlebih Il Partenopei belum sama sekali kalah di Serie A. Meskipun demikian, AC Milan tetap menempel Napoli yang terpaut 3 poin setelah mengandaskan Monza 4 gol dibalas 1. Selain itu, mantan pemain Liverpool Divock Origi menunjukkan kehebatannya kala AC Milan menggilas Monza 4-1. Striker AC Milan Divock Origi mencetak gol pertamanya sebagai starter untuk klub saat menang 4-1 atas Monza di San Siro akhir pekan lalu. Tentu ini bukan awal yang mudah untuk hidup di Milan bagi Divock Origi, karena ia gagal sepenuhnya saat mengabaikan masalah otot yang dideritanya di akhir waktunya bersama Liverpool. Masalah tersebut lantas berkembang menjadi masalah tendon yang membutuhkan bantuan dari para dokter tim nasional Belgia. Akan tetapi, penonton di San Siro yang padat pendukung dapat menghargai kualitas Origi karena dia tidak hanya menjadi starter untuk pertama kalinya melawan Monza, tetap juga mencetak gol jarak jauh. Origi sebenarnya adalah pemain tercepat di lapangan selama pertandingan melawan Monza saat ia mencapai kecepatan tertinggi tepat di angka 34 km per jam. Hadirnya Origi ini pasti membuat Stefano Pioli makin kaya akan pilihan di posisi striker tengah. Sang pelatih bisa merotasinya dengan Olivier Giroud. Giroud sendiri sudah menjadi tulang punggung ujung tombak AC Milan sejak ditinggal Zlatan Ibrahimovic dan Divock Origi cedera.